Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Saya Imania Sabita dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas aspek pasar pada pasar minggu. Dilihat dari sejarahnya, pasar minggu adalah pasar yang dibentuk oleh Belanda. Pasar minggu ini mulanya hanya buka pada hari Minggu. Namun meskipun sekarang buka setiap hari, pasar minggu tetap menyandang namanya sama seperti pasar lain di Jakarta, yaitu pasar Senen, pasar Rebo, dan juga pasar Jumat. Pasar minggu dulu juga merupakan sentra buah di Jakarta. Pasar minggu sendiri, seperti yang bisa kita lihat pada peta, terletak di Jakarta Selatan, spesifiknya yaitu pada Jalan Raya Pasar Minggu. Aspek yang saya amati adalah pasar eceran, karena menurut Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2018, pasar minggu termasuk ke dalam pasar eceran. Pasar eceran sendiri berarti pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil, seperti perikat, perbutir, dan lain-lain. Pasar minggu sendiri ini memiliki 3 bangunan. Yang pertama, Lokbin, yang kedua, bangunan PD Jaya, dan yang ketiga, bangunan Linggajati. Kalau kita lihat pada peta, pasar minggu ini dikelilingi oleh stasiun, bank, gereja, dan juga rumah sakit, menjadikannya berpotensi untuk menjadi pusat perdagangan skala kota karena aksesibilitas dan fasilitas yang ada di sekitarnya. Namun, pasar minggu memiliki beberapa masalah, yaitu banyaknya sampah berserakan, bangunan yang kumuh, koridor yang sempit, fasilitas-fasilitas rusak seperti atap bocor, tidak adanya denah, parkir liar di luar pasar, dan juga tangga yang licin dan juga tinggi. Selanjutnya, saya ingin membandingkan kondisi ideal dengan existing di pasar minggu. Kondisi ideal saya ambil dari SNI 8152 tahun 2015 mengenai pasar rakyat. Karena pasar minggu memiliki pedagang terdaftar lebih dari 750, maka ia harus memenuhi standar pasar tipe 1 yang terdiri atas mutu utama dan juga mutu penunjang. Namun pada perbandingan kali ini saya akan melimitasinya menjadi beberapa poin penting saja. Kondisi existingnya berasal dari observasi dan data riset dari internet. Pada kondisi ideal, seharusnya terbagi menjadi beberapa zonasi seperti pangan, non-pangan, pemotongan daging, dan lain-lain. Pada nyatanya memang ada zonasi, namun tanpa adanya denah maka tidak terlihat jelas. Kemudian, area parkir harus proporsional dengan luas lahan pasar. Memang proporsional, namun mayoritas pengunjung lebih memilih untuk parkir liar karena area parkir yang jauh. Lebar koridor minimal 1,8 meter. Namun nyatanya lebar koridor kurang dari 1,8 meter. Seharusnya ada minimum 2 ruang menyusui, namun nyatanya tidak ada. Seharusnya ada ruang terbuka hijau, namun tidak ada. Tinggi anak tangga maksimal 18 cm untuk pasar 2 lantai. Sementara pasar minggu berlantai 4 dan tinggi anak tangganya lebih dari 18 cm. Seharusnya ada akses kursi roda, namun tidak ada. Seharusnya ada tempat sampah di tiap lokasi. Memang betul ada, namun masih banyak sampah yang berserakan. Lalu seharusnya ada juga pengelolaan sampah berdasarkan 3R. TPS sementara yang di pasar minggu belum berupa TPST 3R. Maka dari hasil pengamatan ini saya ambil kesimpulan bahwa pasar minggu hanya memenuhi 81% mutu utama dari minimum 100%. Dan pasar minggu sudah memenuhi 61% mutu penunjang dari minimum 60%. Karena mutu utama tidak dapat dipenuhi, maka pasar minggu tidak memenuhi sebagai pasar rakyat. Ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama yaitu memasang denah zonasi pasar di setiap tempat masuk pasar. Yang kedua, menegaskan sanksi mengenai parkir liar. Yang ketiga yaitu sistem pinjam troli untuk pembeli yang membawa banyak barang sehingga tidak kesulitan menuju area parkir yang jauh. Yang keempat yaitu restrukturisasi kios agar pedagang tidak perlu mengambil lapak lebih untuk perjualan. Yang kelima, pembangunan ruang terbuka hijau pada daerah-daerah yang kosong di pasar minggu untuk menciptakan kesegaran. Yang keenam yaitu memanfaatkan program pemberdayaan komunitas untuk sosialisasi kepada pedagang pentingnya kebersihan pasar. Yang ketujuh yaitu revitalisasi seperti yang sudah dicanangkan oleh PD Pasar Jaya mengenai pasar minggu sebaiknya segera direalisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.